Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Presiden Prabowo terkait dengan nasib dan kesejahteraan tenaga honorer dan P3K, yaitu kebijakan baru Presiden Prabowo soal efisiensi anggaran tahun 2025 berisiko pemangkasan honorer dan P3K. Berikut ini penjelasannya. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan nasib dan kesejahteraan tenaga honorer dan P3K tahun 2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Baru-baru ini gencar kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dan komentar berbagai pihak. Kebijakan efisiensi anggaran ini ditekankan pada restrukturisasi belanja rutin dengan memangkas anggaran perjalanan dinas, seremonial, serta pengadaan alat tulis kantor yang tidak memberikan dampak kepada masyarakat. Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran besar-besaran di kementerian dan lembaga pemerintah berpotensi memicu pengurangan tenaga honorer secara signifikan. Bima menyatakan bahwa langkah efisiensi anggaran tersebut dapat berdampak langsung pada penurunan kualitas layanan publik, bahkan hingga mengganggu akses masyarakat terhadap layanan dasar. Beliau menilai bahwa pemangkasan ini bisa berujung pada pengurangan tenaga honorer dan kontrak P3K di berbagai instansi, termasuk di pemerintah daerah, yang pada akhirnya merusak kelancaran pelayanan publik. Beliau juga menambahkan, efisiensi anggaran ini tidak hanya diterapkan di tingkat pusat, tetapi juga merambah ke pemerintah daerah. Bima menyebutkan bahwa dampaknya di daerah bisa lebih terasa atau lebih besar, terutama karena sebagian dana desa kini dialokasikan untuk program makan bergizi gratis. Beliau menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran tersebut bertujuan untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG yang memerlukan alokasi dana besar dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Selain itu, pemerintah saat ini memiliki prioritas pembangunan infrastruktur besar-besaran di IKN yang tentu saja membutuhkan dana yang besar. Bima menyoroti bahwa keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah membuat langkah penghematan menjadi pilihan utama untuk mengalihkan anggaran ke program-program prioritas seperti MBG. Namun, beliau memperingatkan bahwa
Langkah ini bisa membawa dampak negatif pada pencapaian program lainnya dan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, efisiensi ini diperkirakan akan menekan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 hingga hanya mencapai 4,7% karena dampak program MBG terhadap perekonomian nasional belum signifikan. Selain itu, dampak kebijakan efisiensi anggaran 2025 ini bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pengamat ekonomi Unismuh Makassar, Abdul Muthalib, menyatakan kebijakan pemangkasan anggaran tahun 2025 ini berpotensi pada lambatnya ekonomi, terutama sektor yang bergantung pada biaya pemerintah. Salah satu wilayah yang berdampak pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan yang memiliki sektor unggul dan sebagai penopang utama perekonomian, di antaranya pertanian dan agroindustri. Pemerintah terus berupaya mempersiapkan strategi untuk menekan dampak negatif dalam kebijakan ini. Kita berdoa saja agar kebijakan ini tidak terlalu berdampak pada masyarakat atau kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia, terutama para ASN maupun tenaga honorer yang selalu berdedikasi kepada bangsa dan negara ini. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari Presiden Prabowo mengenai kebijakan terbaru yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, khususnya honorer dan ASN di tahun 2025 ini, yaitu kebijakan Presiden Prabowo soal efisiensi anggaran 2025 berisiko pemangkasan honorer dan P3K. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.